Halo semua, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu tentang pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Belakangan ini, muncul banyak pertanyaan mengenai apakah satuan pendidikan nonformal boleh memungut bayaran dari peserta didiknya. Pertanyaan ini menjadi lebih penting terutama bagi mereka yang tidak termasuk dalam perhitungan besaran bantuan operasional satuan pendidikan, atau BOSP, karena usianya sudah melewati kriteria yang ditetapkan. Bolehkah satuan pendidikan nonformal di PKBM menarik biaya atau memungut iuran kepada peserta didiknya? Apakah ada landasan hukumnya? Bagaimana peraturan sebenarnya mengenai hal ini? Semua pertanyaan tersebut akan kita bahas secara rinci di tayangan ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami dan mari kita cari tahu jawabannya. Menurut Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Penegasan penting di sini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini bukan hanya sekadar hak pribadi, tetapi juga tanggung jawab kolektif kita sebagai bangsa. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang layak. Ini berarti pemerintah harus hadir dan berperan aktif dalam menyediakan, mengatur, dan mendukung sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal, non-formal, maupun jalur pendidikan informal. Dengan memahami hak ini, kita bisa melihat betapa pentingnya peran negara dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Mari kita telusuri lebih lanjut bagaimana regulasi di bidang pendidikan diterapkan dalam konteks pembiayaan pada tayangan berikutnya. Sebagai rujukan utama dalam pembahasan kita kali ini, kita akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk pembiayaan pendidikan. Meskipun saat ini peraturan pemerintah ini sedang dalam pembahasan untuk pembaruan dan penyempurnaan, peraturan ini tetap relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pembiayaan pendidikan yang menjadi tema utama kita. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat mengenai bagaimana pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus dikelola dan diselenggarakan. Ini termasuk ketentuan tentang pemungutan biaya oleh satuan pendidikan non-formal. Mari kita lanjutkan ke tayangan berikutnya untuk melihat lebih rinci apa saja yang diatur dalam peraturan ini dan bagaimana hal tersebut menjawab pertanyaan yang ada. Mari kita lihat lebih dekat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, khususnya bagian kedua yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan oleh pemerintah. Pada Pasal 6 Ayat 2 disebutkan bahwa kebijakan nasional dalam pendidikan mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional yang meliputi, di antaranya, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Artinya, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembiayaan pendidikan dilakukan secara merata dan adil. Salah satu cara pemerintah melaksanakan prinsip ini adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan kepada masing-masing satuan pendidikan melalui skema bantuan operasional satuan pendidikan, atau BOSP. BOSP adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki dana operasional yang memadai. Skema ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik dan memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang usia atau latar belakang, dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan adanya BOSP, satuan pendidikan nonformal diharapkan dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran tanpa harus terlalu khawatir tentang keterbatasan dana operasional. Masih belum menjawab apakah PKBM boleh menarik iuran atau memungut bayaran kepada peserta didiknya? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, juga memiliki peran penting dalam pembiayaan pendidikan. Mari kita lihat bagian ketiga dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan oleh pemerintah provinsi.
Pada pasal 21 ayat 2, dinyatakan bahwa gubernur bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan atau peserta didik di daerah khusus. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, peserta didik dengan kebutuhan khusus, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau khusus, dapat mengakses pendidikan yang layak. Untuk itu, gubernur harus menetapkan kebijakan yang mendukung akses ini dan menjamin bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan. Kebijakan ini harus diterjemahkan ke dalam peraturan kepala daerah yang konkret dan operasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan dan mengimplementasikan program-program yang memastikan semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dengan peran serta dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih inklusif dan merata, memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Mari kita lanjut ke tayangan berikutnya untuk melihat bagaimana peraturan ini berdampak pada satuan pendidikan nonformal dan pemungutan biaya dari peserta didik. Selanjutnya, mari kita lihat peran pemerintah kabupaten kota dalam pengelolaan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Bagian keempat, khususnya Pasal 32 Ayat 2, menyatakan bahwa bupati atau wali kota bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan. Ini terutama ditujukan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan atau peserta didik di daerah khusus. Peran pemerintah kabupaten kota sangat krusial dalam konteks ini, karena mereka berada di garda terdepan dalam penyediaan layanan pendidikan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada matriks kongruen pembagian peran antara pusat dan daerah, urusan pendidikan nonformal menjadi urusan wajib pemerintah daerah kabupaten kota. Artinya, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan semua warganya mendapatkan akses pendidikan yang layak dan merata. Pemerintah kabupaten kota harus menerjemahkan kebijakan ini ke dalam tindakan nyata yang memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai dan program-program yang mendukung akses pendidikan bagi semua, terutama mereka yang berada dalam kategori khusus. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan oleh bupati atau wali kota harus mampu menjamin bahwa pendidikan nonformal, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Mari kita lanjut ke slide berikutnya untuk melihat implikasi dari kebijakan-kebijakan ini bagi satuan pendidikan nonformal. Kita akan membahas lebih lanjut tentang peran penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, khususnya bagian kelima pada pasal 42, disebutkan bahwa penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan. Ini termasuk peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus. Dengan kata lain, satuan pendidikan nonformal yang didirikan oleh masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan pendidikan. Ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya satuan pendidikan nonformal yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, sesuai dengan Pasal 66 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah atau BOSP, dinyatakan bahwa biaya operasional bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tidak ditetapkan sebagai penerima atau tidak menerima dana BOSP, menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara. Artinya, jika satuan pendidikan nonformal yang didirikan oleh masyarakat tidak menerima dana BOSP, maka badan hukum penyelenggara tersebut harus menanggung biaya operasionalnya. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan operasional di satuan pendidikan nonformal tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat yang mendirikan satuan pendidikan tersebut.
Melalui kebijakan ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, tanpa terkendala oleh masalah biaya. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk menjawab apakah satuan pendidikan nonformal bisa dan boleh menarik iuran atau memungut biaya kepada peserta didiknya. Sebagai penutup, mari kita lihat bab 11 dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang mengatur tentang kewajiban peserta didik. Pada pasal 169 ayat 1 huruf I, disebutkan bahwa salah satu kewajiban peserta didik adalah menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa secara umum, peserta didik memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pembiayaan pendidikan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada pengecualian bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, peserta didik dengan kebutuhan khusus, atau mereka yang berada di daerah khusus. Pengecualian ini menunjukkan adanya perhatian dan upaya pemerintah untuk menjamin bahwa semua peserta didik dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial. Dengan demikian, melalui peraturan ini, kita dapat memahami bahwa satuan pendidikan nonformal memang diperbolehkan untuk memungut biaya dari peserta didik. Namun, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi peserta didik dan memberikan pengecualian bagi mereka yang memenuhi kriteria tertentu untuk dibebaskan dari biaya. Ini menjawab topik utama pembahasan kita tentang apakah satuan pendidikan nonformal boleh memungut bayaran dari peserta didiknya. Dengan dasar hukum yang jelas, kita dapat memastikan bahwa prinsip pemerataan dan keadilan dalam pendidikan tetap terjaga. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.